Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi Supianto selaku Kepala SMP Negeri 3 Lasem yang kami hormati, Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 3 Lasem yang kami hormati, anak-anakku kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 Estorida yang selalu kami banggakan dan selalu kami nanti-nantikan prestasi kalian sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita ada di hari yang istimewa. Tepat pada tanggal 28 Oktober 2021 ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Untuk itu, anak-anak, nanti ada sedikit persembahan dari kami untuk kalian semua. Semoga dapat memompa semangat anak-anakku, khususnya SMP Negeri 3 Lasem dan umumnya nanti untuk pemuda Indonesia. Selamat menyaksikan. Untuk petugas mempersiapkan diri, dipersilakan. Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun tanggal 28 Oktober 2021 dengan tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh, mengenang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 350 tahun lamanya bangsa Indonesia berjuang melawan kolonial Belanda. Awal perjuangan dilakukan masih secara kedaerahan. Masing-masing daerah berjuang untuk kepentingan daerahnya masing-masing. Rakyat Jawa Tengah di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro berusaha mengusir kolonial Belanda walaupun berakhir dengan kekalahan. Rakyat Aceh di bawah komando Tengku Umar
dan Cut Nyak berusaha mengusir kolonial Belanda dari tanah Rencong. Di Indonesia bagian timur, di tanah Saparua, Pattimura dengan gigihnya melawan rakyat Saparua, walaupun berakhir dengan wafatnya Pattimura di atas tiang gantungan. Masih banyak lagi daerah-daerah di seluruh Indonesia yang berjuang melawan kolonial Belanda, walaupun akhirnya berujung dengan kekalahan. Perjuangan secara kedaerahan sangatlah mudah dipatahkan oleh kolonial Belanda. Apalagi kelicikan yang dilakukan Belanda, politik divide et impera, politik pecah belah dan jajahlah, politik yang dapat memporak-porandakan perjuangan rakyat Indonesia, yang menyebabkan banyak kandas perjuangan di berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, penderitaan yang begitu panjang dan menyedihkan membuat rakyat Indonesia menyadari betapa pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah kolonial dari bumi pertiwi. Belajar dari pengalaman perjuangan masa yang lalu, di mana perjuangan dengan strategi yang sangat sederhana, senjata yang masih tradisional, membuat rakyat Indonesia mengubah perjuangan dengan cara yang lebih modern, dengan menggunakan sarana organisasi yang mengandalkan kemampuan diplomasi. Dipelopori dengan munculnya kaum terpelajar, kaum profesional, dan kaum cendekiawan, mereka pun mulai mengubah strategi perjuangan. Awal perjuangan organisasi pun dimulai dengan munculnya organisasi pertama kali, yaitu organisasi yang dipelopori oleh para dokter-dokter yang ada di Pulau Jawa. Organisasi Budi Utomo pun lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Dari organisasi tersebut diikutilah munculnya organisasi-organisasi yang lain. Serikat Islam, HOS Haji Umar Said Cokro Aminoto mengajak kaum muslim Indonesia untuk mengusir kolonial Belanda. Indeske Party di bawah komando 3 orang hebat Indonesia, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, dan George Jacker, secara tegas ingin mewujudkan Indonesia merdeka. Dengan dipelopori oleh 3 organisasi tersebut, muncullah organisasi-organisasi lain yang ada di Indonesia,
ada PNI Partai Nasional Indonesia, PI Perhimpunan Indonesia, GAPI, Perindo, bahkan PKI pun akhirnya tumbuh di Indonesia. Dengan banyaknya organisasi yang ada di Indonesia, mereka masih berjuang untuk kepentingan organisasinya masing-masing, yaitu ingin mengusir penjajah dari bumi Katulistiwa. Pemuda-pemuda di Indonesia di bawah nama daerahnya masing-masing pun tidak ketinggalan. Mereka ikut mendirikan organisasi kedaerahan. Satiman Wiryo Sanjoyo mempelopori pembentukan Trikoro Darmo yang akhirnya berubah namanya menjadi Jong Java. Tidak ketinggalan pemuda dari Sumatera, mereka membentuk Jong Sumatranen Bon. Dari Indonesia Timur, Jong Minahasa. Dari Sulawesi, Jong Salabes, Jong Borneo, Jong Ambon, dan Jong-Jong yang lainnya. Mereka berjuang, berusaha mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Walaupun sudah berjuang dengan organisasi dan cara yang modern, tetapi mereka masih mementingkan kepentingan organisasinya sendiri-sendiri dan daerahnya masing-masing. Akhirnya, mereka menyadari betapa pentingnya sikap persatuan dalam sebuah perjuangan. Oleh karena itu, mereka sepakat membentuk suatu perhimpunan demi kepentingan bersama. Kumpulan pemuda di bawah pimpinan PPPI, Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia. Mereka berusaha untuk menyatukan semua organisasi menjadi satu organisasi tunggal yang bersifat nasional. Akhirnya, rapat besar pun terjadi. Kongres Pemuda dimulai. Kongres pertama yang dilaksanakan di Jakarta di lapangan Banteng dimulai tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Di sini para pemuda dari organisasi kedaerahan bersatu padu untuk membentuk Persatuan Indonesia. Di bawah pimpinan Muhammad Abrani, Kongres Pemuda Indonesia I mulai dilaksanakan. Dengan hasil yang pertama, yaitu semua pemuda Indonesia harus tergabung dalam organisasi pemuda. Yang kedua, untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Dan yang ketiga, untuk menghilangkan perbedaan adat istiadat antar organisasi-organisasi kedaerahan. Dan yang keempat adalah untuk mempersiapkan Kongres Pemuda kedua. Di sini peran Kongres Indonesia pertama tidak lepas dari sejarah perjuangan tercetusnya Sumpah Pemuda. Walaupun di sini untuk Kongres pertama belum sempurna, akan dilanjutkan dan disempurnakan dalam Kongres kedua. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928.
Kongres Pemuda kedua di hari pertama dilaksanakan tanggal 27 Oktober 1928 yang dilaksanakan di Gedung Katolik Jonglingenbon di lapangan Banteng, Jakarta. Dari kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perkumpulan pemuda-pemuda di Indonesia. Ada Jong Java, ada Jong Celebes, ada Jong Betawi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di hari yang kedua dilanjutkan Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang dilaksanakan di Gedung Osjava Bioskop. Ya. Di kongres ini melahirkan cita-cita perkumpulan pemuda, membicarakan masalah pergerakan pemuda, memperkuat kesadaran dan memperteguh persatuan Indonesia, dan merumuskan Ikrar Sumpah Pemuda. Bukit tulangku bersatu dalam semangatku. Indonesia debar jantungku, getar hatiku berbaur dalam anganmu. Kebiar-kebiar pelangi hingga bersatu dalam semangatku. Indonesia debar jantungku, getar hatiku berbaur dalam anganmu. Indonesia negaraku, untukku suara dengan simbol. Indonesia negaraku, bukit tulangku bersatu dalam semangatku. Indonesia jantungku, dalam hatiku bersatu dalam semangatku. Indonesia negaraku, menuju selaras dengan simbol. Demikianlah tadi peringatan Hari Sumpah Pemuda, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Dengan semangat Sumpah Pemuda, bersatu, bangkit dan tumbuh, SP3 pasti bisa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus lagi yang meriah anak-anakku. Ya.
surga, 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 surga. Rindang Jaya. Ya, ya. Anak-anakku, demikianlah sekilas literasi terkait dengan Sumpah Pemuda, yang mana di hari ini kita memperingati sudah yang ke-93 tahun. Untuk itu, dengan semangat Sumpah Pemuda, silahkan anak-anakku, khususnya pemuda S3, bangkit, isi kegiatan kalian dengan kegiatan positif, giat belajar, raih prestasi sebanyak mungkin. Terima kasih, dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, petugas.